Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wagi Hartono. Di sini saya akan menjelaskan tentang all React Hooks Explain. Pertama itu apa React Hooks Explain. React Hooks memungkinkan pengembangan menggunakan fitur seperti state dan lifecycle dengan komponen fungsional tanpa memerlukan komponen kelas. Berikut adalah beberapa hooks utama yang digunakan dalam React, yaitu ada useStateHooks. Nah, untuk useStateHooks itu adalah yang digunakan untuk mengembangkan state ke komponen fungsional. Hooks ini mengembalikan array dengan dua elemen nilai state saat ini dan fungsi untuk memperbarui state tersebut. Lalu untuk kegunaannya itu untuk menyimpan dan mengelola data seperti input pengguna, counter, atau status komponen. Contoh dari programnya itu seperti ini, dengan mengimport dari elemen React dengan use state dari React dengan membuat function contoh dari sebuah function counter dan membuat sebuah elemen cost dengan variable cost dan variable set count dan sama dengan memanggil fungsi dari useState dengan nilainya 0. Maka dengan mengembalikan nilai return di dalam div dengan button jika diklik dengan set count 1 dengan nilai increment, maka useState akan menambahkan nilai count-nya setiap yang di setel dari 0 ini akan selalu bertambah menjadi 1, 2, dan selanjutnya. Lalu ada use effect hook. Apa itu use effect hook? Dia digunakan untuk menangani efek samping seperti fetting data, manipulasi DOM, atau mengatur event last term, lalu menjalankan fungsi setelah render selesai. Dan untuk kegunaannya itu untuk mengelola lifecycle dalam komponen fungsional, contoh untuk memuat data dari API dan membersihkan resource. Contoh penggunaannya itu dengan mengimport elemen React, useEffect, dan state yang berasal dari komponen React dengan membuat contoh function data vector dan cost, memanggil cost variabel data dan set data dengan menggunakan useState null di set dengan nilai 0 dan menggunakan useEffect. Di dalam useEffect memiliki fungsi fetch yang memanggil API memanggil data dari sebuah API dengan respon dari JSON dan data menggunakan set data. Dan ini akan menampilkan data dari JSON string file di dalam kurung data dengan loading data. Itu merupakan contoh penggunaan sederhana dari useEffect hooks. Lalu ada use context hooks. Apa itu use context hooks? Yaitu memungkinkan komponen untuk menggunakan nilai yang disediakan oleh konteks tanpa harus membungkusnya dengan constamer. Kegunaannya itu untuk berbagi data antar komponen tanpa harus melakukan props drilling, mengirimkan data melalui banyak level props. Dia contoh sederhana penggunaannya itu seperti dalam kode program ini dengan mengimport elemen React, create context, dan use context dari React dengan membuat variable cost, time context, sama dengan memanggil fungsi dari create context dalam kurung like, maka dengan function app mengembalikan nilai tema memanggil elemen text context provider dengan value dark dan memanggil komponen yang dibuat sebelumnya, maka
dengan function temp komponen, dengan cost temp, use context, temp context, maka dengan mengembalikan nilai div current temp dengan temp konteks yang sebelumnya. Lalu ada juga use reduce hooks. Apa itu? Itu adalah merupakan alternatif untuk dari use state dalam pengulangan state yang kompleks. Mirip dengan redux dalam skala kecil menggunakan fungsi reducer. Penggunaannya itu cocok untuk logika state yang melibatkan banyak operasi. Contohnya seperti ini, dengan mengimport elemen React, di dalam kurung kurawal ada use reducer dari komponen React. Dengan function, membuat function reduce dengan dua variabel state dan action. Di dalamnya terdapat switch dengan action type-nya yaitu pass increment, maka mengembalikan nilai dari count state menambahkan count dengan 1, dan pilihan kedua, case kedua itu decrement dengan mengembalikan nilai dari count dengan state count-nya dikurang dengan 1. Dan default-nya throw new error. Dan membuat function counter dengan cost state dispatch dan dengan memanggil use reduce dengan dalam kurung reduce dengan nilai count yang diset awal dengan 0 dan return mengembalikan nilai div, memanggil count dengan state count yang dibuat sebelumnya, dan membuat elemen button jika diklik dengan tipe increment maka akan bertambah, dan jika button yang diklik dengan tipe decrement maka akan melakukan pengurangan pada sebuah nilai yang di set di count. Lalu ada use ref hooks. Dia digunakan untuk menyimpan referensi elemen DOM atau nilai yang tidak berubah selama render. Dan kegunaan lainnya itu mengakses elemen DOM secara langsung seperti input file, menyimpan nilai tanpa memicu render ulang. Penggunaan sederhananya itu dengan memanggil seperti halnya hooks lainnya dengan mengimport elemen React dan useRef-nya dari komponen React dengan membuat function input focus dan membuat variable input ref dan memanggil useRef dengan set nilai 0, mengembalikan nilai div dengan membuat komponen input ref-nya input ref dengan type text. Ref dengan input ref ini dengan memanggil variabel yang dibuat sebelumnya dan membuat komponen button dengan efek on click jika diklik menginput nilai ref dengan current focus input. Lalu ada use imperative handle hook, yaitu memungkinkan komponen child untuk mengatur nilai yang diungkapkan oleh ref komponen parent. Kegunaannya itu memberikan kontrol langsung atas fungsi child yang hanya diakses oleh parent. Contoh penggunaannya itu dengan memanggil elemen React dan for ref dan use imperative handle dan use ref dengan dari komponen React membuat variabel custom input dengan memanggil ref dan dengan nilai props dan ref, maka cost input ref-nya dengan set use ref-nya dan menggunakan komponen use implementive handle dan dengan set ref menuju fokus dan memanggil input ref current focus, mengembalikan nilai input dari input ref yang dibuat sebelumnya. Lalu dengan membuat function parent, const input ref dan use ref
memanggil elemen useRef, return mengembalikan nilai div, custom inputnya itu dengan variabel input ref, lalu button unclick dengan memanggil input ref, current, fokus type dengan titelnya focus input. Lalu ada use layout effect hooks. Dia sama seperti use effect, tetapi dijalankan secara sinkron setelah semua perubahan DOM selesai. Sebelum browser melukis halaman atau merender halaman. Kegunaannya itu untuk mengatur gaya atau ukuran elemen setelah render selesai. Cara penggunanya dengan memanggil elemen dari React, lalu use layout effect dan use ref dari komponen React, membuat function layout effect example dengan variabel cost div ref dengan memanggil elemen dari use ref dan memanggil elemen use layout effect div ref dengan variabel div ref yang dibuat sebelumnya dengan memanggil current style color blue dan diref memanggil diref kembali dengan current style font size-nya adalah 20 px dengan mengembalikan nilai ref dengan nilai ref-nya adalah div ref dan nilai div ref yang dibuat dari sebelumnya dengan text field. Dengan memasukkan inputan teks, maka akan mengikuti dengan style yang disesuaikan. Lalu ada use interaction effect hooks. Dia digunakan untuk menyisipkan kode CSS ke DOM sebelum browser melakukan rendering. Dengan memanggil import elemen React dan use interaction effect from dari komponen React dengan membuat function interaction effect example dengan memanggil elemen dari interaction effect itu dengan membuat variabel style dokumen dot create element memanggil komponen dari create element yang ada dari use interaction effect dengan stylenya style text content body background colornya light blue dengan dokumen head event child dengan style yang dibuat dan mengembalikan nilai dengan dokumen head remove remove child style sebelumnya dan mengembalikan nilai div background dengan div yang baru. Lalu ada use ID hooks. Dia untuk membuat ID unik untuk elemen seperti label dan input dengan menggunakan import elemen React dan use ID dari komponen React dengan membuat function ID example dengan variabel ID dan memanggil elemen use ID mengembalikan nilai div label HTML form dengan ID yang dibuat sebelum dengan post ID yang dibuat dan menginputkan enter text. Lalu ada input ID dengan mengambil variabel ID dan tipe text. Lalu ada this transaction hooks. Dia untuk mengatur transisi UI tanpa memblokir thread utama dengan memanggil import elemen React, useState, dan useTransition from React dengan membuat contoh function transaction example dengan cost, is padding, dan start transition dengan memanggil elemen use transition, lalu cost, count, jumlah, set count, dan set useState yang diset dengan nilai 0, cost handle click dengan elemen variabel handle click dan
jika memulai memulai start transition dan set count previous count sebelumnya dengan previous count ditambah dengan 0 ditambah dengan 1, lalu mengembangkan nilai div dengan count, memanggil nilai count dari variabel count, lalu dengan variabel isPadding dan dengan tag HTML menuliskan updating, lalu dengan elemen button, komponen button, efek dari one click memanggil komponen dari handling variabel komponen handling click dengan increment, nilai dari increment button. Lalu ada use different value hooks, dia untuk menunda pembaruan nilai untuk mengurangi beban render insentif. Contoh penggunanya itu dengan menggunakan import React, use state, dan use different value dari komponen React. Contoh function di friend example, const text set text dengan variable set text sama dengan use state dengan nilai string, const di friend text baru dengan memanggil elemen dari use different value, memanggil hooks dari different value text, mengembalikan nilai di div input on change mengganti nilai dari i set text i target value dengan value text, lalu divert menampilkan the value dari divert text. Lalu ada use site external store hooks yang digunakan untuk menghubungkan komponen ke store eksternal secara sinkron. Contohnya sederhana seperti dengan mengimport elemen React dengan elemen dari use sign external store dari elemen React, buat contoh function create store dengan variabel initial state, late state sama variabel late state sama dengan initial state, memanggil variabel initial state, const ini listeners sama dengan new set dengan nilai return subscribe linester dengan variabel linester.add dengan variabel linester return menuju linester dan delete linesternya. Get state dengan return state mengembalikan nilai state dan dari state ke new state dengan variabel new state sama dengan nilai dari variabel new state memanggil variabel listener untuk for each variabel listener dan list dengan function listener dan cost store variabel cost store sama dengan create store-nya sama dengan 0 dengan nilai 0, lalu function counter dengan contoh function counter cost count sama dengan memanggil elemen dari use saya external store dengan store-nya subscribe dan store dari get state sebelumnya mengeluarkan nilai dari nilai count, memanggil variable count untuk ditampilkan dengan efek button dengan store state dengan count ditambah dengan 1, maka dengan label increment. Sekian dan terima kasih. Bila ada saran dan pengucapan, mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.